Alumni Mustofawiyah Nahdiyin atau Amanah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut 1 Jokowi Amin. Dukungan ini diserahkan langsung kepada menantu Presiden Bobi Nasution saat deklarasi di lapangan Aik Galoga, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dukungan ini disampaikan langsung oleh pengurus Amanah kepada menantu Presiden yang juga merupakan putra Mandailing Natal Muhammad Bobi Afif Nasution atau lebih dikenal dengan nama Bobi Nasution. Dalam ikrar deklarasi, alumni Mustofawiyah Nahdiyin menyatakan sikapnya untuk mendukung calon Presiden Jokowi Amin dan bersedia untuk memenangkan pasangan ini di Kabupaten Mandailing Natal dan wilayah Tapanuli bagian selatan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Kepada alumni Mustofawiyah Nahdiyin, Bobi mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan Bobi berjanji akan menyampaikan dukungan ini langsung kepada ayah mertuanya. Sebagai putra Mandailing, Bobi sering berdiskusi dengan ayah mertuanya terkait ragam tradisi yang melekat di Sumatera Utara termasuk Mandailing Natal. Bahkan Jokowi sering menanyakan istilah-istilah yang terdengar tabu namun sakral bila dilanggar. Surat relawan amanah Jokowi Ma'ruf Amin kepada Bapak Bobi Nasution. Saya terima dan insya Allah akan saya sampaikan langsung kepada Bapak Joko Widodo surat dukungan ini. Tak lupa dan tak bosan-bosan, mari kita dukungan keluarga yang ada di Mandailing Natal, dukungan yang ada alumni dari Mustofawiyah yang sama-sama kita ketahui sebenarnya Pak Joko Widodo sudah pernah datang ke sini dan sudah pernah datang ke Mustofawiyah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Panitia Natal 2018 bekerjasama dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional lakukan kegiatan bakti sosial berupa pemberian makanan tambahan, pembuatan kaki dan tangan palsu, pemeriksaan kesehatan, serta pemberian kursi roda di 3 titik kota Medan. Kegiatan yang menyentuh masyarakat kurang beruntung itu digelar di Gereja GPDI Sion Jalan Rumah Potong Hewan, Gereja GKMI Maranatha Jalan Jaring 9, serta di daerah Kumuh Medan Marlan. Ribuan masyarakat sangat antusias menyambut kegiatan yang diselenggarakan YSKI dan Panitia Natal Nasional 2018. Kegiatan ini juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2018. Pemberian makanan tambahan berupa paket susu, kacang hijau, vitamin, dan telur, serta pemberian perlengkapan sekolah. Panitia juga membuat kaki palsu sebanyak 30 untuk kaum disabilitas, kursi roda, pemeriksaan kesehatan bagi orang tua, serta pemberian kacamata baca. Hari ini kita bekerjasama dengan yayasan, ya, seperti yang saya sampaikan pada waktu pelaksanaan perayaan Natal Nasional di Medan, di Gedung GOR yang lalu, bahwa Natal Nasional kita ini diikuti juga dengan berbagai kegiatan terlain bakti sosial. Sebelum Natal kita melakukan bakti sosial di Palu, ya, ada di beberapa tempat di Medan, dan ini hari ini juga walaupun Natal sudah selesai, sebagian dana dari yang tersisa dari Natal Nasional kita pakai untuk bakti sosial. Hari ini kita bekerjasama dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional melakukan bakti sosial kepada masyarakat. Ada pemberian kaki palsu, ada pemberian kacamata, ada pemberian makanan, susu kepada anak-anak, dan pemeriksaan kesehatan. Ini semua. Ya, hari ini bagian dari pelaksanaan perayaan Natal Nasional 2018 di mana Yayasan Surya Kebenaran Internasional
itu ambil bagian di kepanitiaan sebagai pelaksana dari kegiatan sosial, aksi sosial. Jadi hari ini titik pertama dari yang direncanakan ada 3 titik. Kita melayani masyarakat yang ada di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Bakti sosial tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian Panitia Natal Nasional terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak balita serta memberikan semangat bagi kaum penyandang disabilitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Yang mewakili Kepolisian daerah Sumatera Utara menyelenggarakan olahraga ekstrim bersama yang diikuti ribuan pencinta motor trail dari sejumlah daerah di Indonesia dan mancanegara. Kegiatan ini juga jadi ajang sosialisasi keamanan serta kampanye pemilu damai. Tidak kurang dari 2.000 pencinta motor trail berkumpul di halaman markas Kepolisian daerah Sumatera Utara untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan ngegas bareng komunitas trail Polda Sumatera Utara. Dari ribuan peserta yang ikut, terdapat 2 peserta asal Australia dan 1 tim peserta asal Malaysia. Setiap peserta akan menjajal medan kawasan hutan dengan tingkat kesulitan di atas rata-rata karena beberapa lintasan memiliki kemiringan lebih dari 40 derajat. Trekking dimulai dari Mapolda Sumatera Utara dan finish kembali di Polda Sumatera Utara dengan total jarak tempuh sejauh 80 km. Selain jadi ajang berkumpul bagi komunitas pencinta motor trail, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto menyatakan kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi persoalan keamanan dan ajang kampanye pemilu damai. Pihak kepolisian berharap dengan digelarnya kegiatan ini, warga masyarakat dapat mengerti akan pentingnya rasa kebersamaan, solidaritas, dan sportivitas yang harus diwujudkan jelang pemilu serentak. Polda Sumatera Utara dengan Kodam 1 Bukit Barisan menyelenggarakan kegiatan Fun Trail Adventure Community, di mana pada kegiatan Fun Trail Community ini diikuti oleh lebih kurang 2.000 peserta dari perwakilan dari Aceh, kemudian dari Jawa, dari bagian wilayah Sumatera, kemudian ada juga datang dari mancanegara. Tentunya adalah yang pertama tujuannya menjalin silaturahmi antara aparat keamanan dengan seluruh komunitas masyarakat yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, dengan harapan dengan kerjasama yang terjalin akan saling memberikan kontribusi bagi terwujudnya stabilitas Kamtibmas di wilayah ini. Kegiatan ngegas bareng pencinta motor trail Polda Sumatera Utara rencananya akan rutin digelar setiap tahunnya. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan menyambut baik kegiatan kepolisian yang dinilai positif. Selain menjaga sinergitas antar institusi aparat negara, kegiatan ini juga dapat membangun sportivitas dan semangat kepada masyarakat jelang pemilu serentak. Ya, kita senang sekali, kita mendukung kegiatan yang diinisiasi oleh Polda Sumatera Utara. Tadi tujuannya sudah disampaikan, saya kira ini juga bentuk-bentuk soliditas, sinergitas, tidak hanya TNI Polri, tapi seperti kata Kapolda tadi, semua komponen masyarakat, termasuk pecinta olahraga trail. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Padang Sidimpuan mengucapkan selamat ulang tahun TV One yang ke-11. Semoga TV One tetap menjadi yang terdepan dalam pemberitaan yang inovatif dan membangun. TV One memang beda itu indah. Saya atas nama PT Java Covid Indonesia Tbk mengucapkan selamat hari jadi yang ke-11 pada TV One. Semoga TV One selalu menyuarakan kebenaran melalui berita-berita yang berkualitas. Sekali lagi, Dirgahayu TV One yang ke-11
berbeda itu indah. Saya serta terpercaya sebagai televisi pemerintah Indonesia. Tujuan memang beda. Badan Pertanahan Nasional Simalungun menggelar acara pencanangan zona integritas dan penyerahan sertifikat tanah pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di halaman kantor BPN Simalungun. Acara diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar zona integritas oleh pegawai BPN Kabupaten Simalungun. Sebelum penyerahan sejumlah sertifikat tanah kepada perwakilan yang hadir, diawali dengan tarian Tortor Somba Simalungun. Puncak acara ditandai dengan penyerahan secara simbolis sertifikat tanah kepada 243 penerima sertifikat PTSL, 30 penerima sertifikat redistribusi land reform, dan 6 penerima sertifikat tanah wakaf, serta 1 perwakilan penerima sertifikat tanah gereja. Penyerahan sertifikat tanah ini dilakukan oleh Wakil Bupati Simalungun, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala BPN, dan sejumlah pejabat dari Kanwil BPN Sumut. Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini adalah penyerahan sertifikat PTSL tahun 2018 itu sebanyak 250 bidang, kemudian redistribusi tanah, objek land reform, kemudian tanah wakaf sebanyak 6 bidang, kemudian tanah gereja sebanyak 1 bidang. Jumlah keseluruhan sebenarnya yang kita serahkan pada hari ini secara simbolis dia adalah 284 bidang. Tahun 2019 ini BPN Simalungun menargetkan penyelesaian sertifikat tanah sebanyak 20.000 bidang tanah dengan rincian 10.500 bidang PTSL serta 9.500 peta bidang tanah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.
Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara memiliki segudang potensi wisata dan kerajinan daerah yang kini menjadi prioritas pengembangan dan perhatian serius pemerintah daerah. Terletak di pegunungan Bukit Barisan, Sumatera Utara, Humbahas memiliki iklim sejuk dan dingin. Daerah penghasil kopi dan kemenyan membuat Humbahas ini dikenal seantero dunia. Potensi yang sedang hangat-hangatnya diminati oleh wisatawan adalah potensi air terjun yang banyak tersebar di wilayah ini. Di antaranya, air terjun Sampuren Polung memiliki ketinggian mencapai 65 meter dengan sudut kemiringannya hampir 90 derajat. Berwisata di lokasi air terjun Sampuren Polung ini, pengunjung akan mendapatkan suasana baru dalam berwisata alam. Di tempat ini, pengunjung akan menemukan hamparan pasir putih dan pemandangan alam pepohonan yang masih terjaga keasriannya. Begitu juga dengan air terjun Nadu Mogur dan air terjun Sirabaraba. Lokasinya yang jauh dan masuk hutan merupakan lokasi yang masih asri dan jarang dikunjungi oleh wisatawan. Sayangnya, akses menuju sejumlah lokasi wisata ini masih perlu mendapatkan sentuhan dan perhatian khusus dari pemerintah daerah agar dapat menjadi salah satu tujuan wisatawan yang datang ke daerah ini. Selain sektor wisata dan pertanian yang kini sedang dibenahi, Kecamatan Onan Ganjang juga memiliki segudang potensi lainnya, di antaranya kerajinan tenun tradisional sarung dan wisata kuliner. Di wilayah ini, terdapat banyak penenun kain sarung dengan bahan-bahan alami dan kualitas yang mampu bersaing dengan produk-produk hasil tenun dari daerah lainnya. Ibu udah berapa lama Bu melakukan tenun ini Bu? 15 tahun. Apa aja Bu hasil tenunan Ibu? Sarung, ulus. Pemasarannya kemana aja Bu? Ke Ulusan. Kalau Ibu menjualnya dengan harga berapa Bu? Sarung dengan ulusnya? Kalau sarung 800. 500.000 Bu satu biji? Iya. Kalau ulus Bu? 300. Potensi panganan khas lemang pulut hitam juga ikut menjadi salah satu andalan yang kini sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Melalui UKM yang kini banyak dibina oleh pemerintah daerah melalui kepala desa dan kecamatan. Termasuk bukan binaan, tapi kita sudah pernah bantu. Ini tenun ini sudah hampir 15 tahun berdiri sendiri. Jadi harapan kita pernah kita bantu, sekedar bantuan dari desa, yang artinya bukan binaan kepada desa. Potensi wisata air yang bisa dikembangkan di Kecamatan Onan Ganjang. Di samping potensi wisata, baik wisata air, juga ada wisata hutan yang terletak di Dolok Pinapan, Dolok yang penuh dengan keunikan. Banyak juga karya-karya masyarakat yang bisa menjadi kenang-kenangan. Kain batik khas Humbang Hasundutan. Ini kain batik coraknya corak Batak, ada juga berupa kuliner, lemang bambu dengan pulut hitam yang sangat lezat. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Rijondi Siregar, TV One mengabarkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua, khususnya warga masyarakat Pematang Siantar di wilayah Kecamatan apa ini? Sari. Saya berharap ini pemerintah berupaya memberikan ruang terbuka bagi masyarakat yang bisa dinikmati untuk keluarga, untuk anak-anak. Saya mohon dijagalah, ya kan?
satukan hati, satukan langkah, satukan tujuan demi pematang Siantar yang semakin mantap, maju dan jaya. Oke? Mantap. Siantar, mantap, maju, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hefriansyah, Wali Kota Pematang Siantar, mengucapkan selamat ulang tahun TV One yang ke-11. Sebagai sebuah televisi berita, TV One telah menyajikan informasi yang aktual dan terpercaya ke seluruh masyarakat Indonesia. Informasi dan fakta yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk diri dan kelompok dalam berkontribusi membangun negeri. Jayalah TV One dalam kebinekaan pada bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, karena beda itu indah. Selamat ulang tahun TV One yang ke-11 tahun, tanggal 14 Februari 2019. Semoga TV One semakin sukses dan semakin hebat dan membela masyarakat. Kami masyarakat dari Kota Made Pematang Siantar mendukung kesuksesan TV One. Selamat ulang tahun TV One yang ke-11 tahun. Semakin jaya dan sukses. Happy birthday TV One. Saya Muhammad Kahar Effendi, Camat Kecamatan Sipispis beserta Muspika Kecamatan Sipispis dan Kepala Desa se-Kecamatan Sipispis mengucapkan selamat ulang tahun kepada TV One yang ke-11 tahun 2019. Semoga TV One tetap sukses dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Kecamatan Bandar bersama seluruh masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun mengucapkan selamat hari ulang tahun TV One yang ke-11 pada tanggal 14 Februari 2019. Semoga TV One tetap menjadi TV berita nomor 1 dan semakin dicintai masyarakat Indonesia. TV One memang beda. Beda itu indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Untuk menyalurkan hobi milenial, anggota Olahraga Elektronik Indonesia atau AOEI sebagai wadah pemersatu para gamers yang ada di Sumatera Utara melaksanakan kegiatan turnamen gamers PUBG dan Mobile Legends di beberapa kota di Sumatera Utara. Minat para kaum milenial terhadap turnamen gamers ini cukup tinggi. Hal ini terlihat semakin meningkatnya para peserta dalam beberapa event yang diselenggarakan AOEI. Bertempat di salah satu kafe di Jalan Panglima Denai, Kota Medan, event keempat turnamen games PUBG diikuti ratusan anak muda milenial Kota Medan, Deli Serdang, dan kota lainnya. Dengan media handphone, ratusan peserta terlihat cukup serius dalam mempertahankan tim mereka yang terdiri dari 5 orang. Selain bertahan, mereka pun harus menyerang musuh mereka dengan sebuah gelanggang perang permainan games PUBG untuk meraih prestasi.
Dalam kesempatan ini, Bapak Gamers Sumatera Utara Iskandar Sitorus yang juga sebagai pembina olahraga elektronik Indonesia mengungkapkan pihaknya akan terus memberikan dukungan penuh kepada anak muda usia produktif dan mengembangkan hobi mereka menjadi prestasi. Agar kelompok-kelompok komunitas muda ini bisa mengefektifkan usianya pada usia kreatif, usia optimal di masa 30 tahun ke bawah, sehingga mereka bisa berkarya, berbakti, memberikan bentuk atau model yang sesuai dengan kehidupan pada zamannya. Lantas para kaum muda ini tidak hanya menjadi seorang konsumen atau penikmat semata, namun mereka ikut menjadi pelaku, penggiat di bidang-bidang lain turunan dari games ini sendiri. Itu motivasi. Menurut Muhammad Aldi, Ketua Umum Olahraga Elektronik Indonesia, kaum milenial di Sumatera Utara cukup antusias mengikuti event bergengsi. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah peserta dalam event games PUBG dari volume 1 hingga volume 4. Sebelumnya, jumlah peserta hanya 25 tim dan kini meningkat 2 kali lipat atau 50 tim. Event keempat setelah terbentuknya AU ini, dan hari ini diselenggarakan di Kecamatan Medan Genai di Kota Medan. Alhamdulillah sejauh ini antusias para gamers sangatlah tinggi, terlihat dari event-event sebelumnya, dari minggu ke minggu sangat meningkat. Hasil perjuangan mempertahankan tim terbayar sudah saat panitia mengumumkan nama pemenang. Salah satunya adalah Alfa Rizi yang berhasil menyabet juara dan sertifikat. Lomba ini saya yang telah berlatih lama dari season 3 bisa membangun bakat saya. Jadi anak-anak muda itu tidak harus menggunakan narkoba yang lainnya. Dari game saja kita bisa membangun bakat atau dari cara yang lain. Selain games PUBG, pihak anggota olahraga elektronik Indonesia juga menyelenggarakan event games Mobile Legends yang diselenggarakan di salah satu kafe di kota Lubuk Pakam. Event ini digelar untuk menyalurkan hobi milenial yang banyak diminati para gamers di daerah pinggiran kota Medan. Dari Medan, Irfan, TV One mengabarkan. Bupati Langkat masa jabatan tahun 2019-2024 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan. Bertempat di Aula Raja Inal Siregar, pasangan Bupati Wakil Bupati Langkat terpilih pada Rabu pagi dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi masa bakti 2019-2024. Saudara terbit rencana Perani Angin dan saudara Haji Syahab. Dalam pelantikan itu hadir para pejabat di lingkungan Pemkab Langkat serta para tamu undangan dari berbagai kalangan. Akan memenuhi kewajiban sebagai Bupati Wakil Bupati Langkat terpilih, pasangan terbit rencana Perangin Angin dan Syah Fandin resmi menjabat setelah dilantik Gubernur Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, gedung kantor Gubernur. Dalam sambutannya, Gubernur Sumut percaya kepada pasangan Bupati Wakil Bupati terpilih akan melaksanakan sebaik-baiknya tanggung jawab yang diberikan. Pasangan terbit rencana Perangin Angin dan Syah Afandin dinyatakan menang Pilkada 2018 setelah KPU Kabupaten Langkat menetapkan pasangan tersebut sebagai pemenang dengan perolehan suara 242.273 suara atau 56,66%. Kami dan apa yang sudah barusan kita dengar, apa amanah daripada Bapak Gubernur, salah satu tentang kesehatan, begitu juga dengan pendidikan yang akan kita sikapi di Kabupaten Langkat. Kesiapan kita sesuai dengan peraturan dan kita sesuaikan apa nanti petunjuk-petunjuk supaya yang kita berikan kepercayaan masyarakat Kabupaten Langkat itu mengarah kepada aturan-aturan yang kita tidak melanggar peraturan yang tertentu pada saat ini. Sebagai mungkin himbauan kepada PNS untuk netralitas gimana? Ya, kita himbau sesuaikan dengan aturan-aturan, apalagi sebagai PNS itu kan
dia harus netral. Itu yang kita arahkan nanti kepada pemerintahan yang ada di Kabupaten Langkat. Tentang stunting ini, dan tadi sudah kita dengar apa arahan daripada Pak Gubernur. Kita lihat nanti setelah ini nanti kita rapatkan kepada barisan-barisan yang terkait SKP di Kabupaten Langkat, itu yang akan kami lakukan beserta Pak Wakil yang ada program kami pada saat ini. Terbit rencana perangin angin di awal masa jabatannya berpesan kepada para ASN untuk tetap mengikuti peraturan yang ada dan tetap netral dalam pemilihan umum pada April mendatang. Dari Medan, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan.